Selamat pagi yang cerah bagi para pecinta tanaman hias. Senang ya melihat pertumbuhan dari setiap tanaman hias kita. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih komennya, like-nya, share-nya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semuanya. Nah, para pecinta tanaman hias, kita senang melihat pertumbuhan daripada tanaman-tanaman hias kita. Beragam-ragam tanaman hias kita, mungkin di rumah kita senang merawatnya, walaupun ID-nya bukan ID Sultan. Tapi kalau kita rawat dengan baik, maka hasilnya juga luar biasa. Sahabat, ini adalah tanaman-tanaman aglonema saya, ya. Walaupun bukan yang mahal, tapi saya senang merawatnya. Berbagai tanaman hias ada di teras rumah saya. Nah, sahabat, saya mau cerita sekarang tentang aglonema saya. Saya merawat aglonema saya ini mulai dari yang kecil seperti ini, ada yang 4 daun, 3 daun, bahkan ada yang 2 daun seperti ini, sahabat. Nah, ini adalah kocin ya, saya rawat dari 1 daun dan 2 daun, dan itu akan tumbuh ya 1 daun lagi. Daun yang kedua kecil, sahabat, karena apa? Mungkin karena baru saja saya pindahkan ke pot. Nah, sahabat, dalam merawat aglonema, walaupun kita merawat mulai dari kecil, ini kita senang, sahabat, karena kita dapat melihat pertumbuhannya dan sambil belajar dan memahami tanaman aglonema ini. Nah, sahabat, kalau kita merawat aglonema, peranan kita itu sangat penting. Yang pertama, ya, kita harus rajin ya, sahabat, menjemurnya ya, di sinar matahari pagi. Apabila memang daerah atau tempat kita meletakkan tidak terkena sinar matahari pagi atau sinar matahari sore. Namun, sahabat, apabila penempatan dari setiap aglonema sahabat itu terkena sinar matahari pagi dan sore, Anda tidak perlu memindah-mindahkannya ke tempat yang Anda jemur ya, sahabat. Kalau saya memang 3 hari sekali itu saya jemur keluar, sebab ini tempatnya tidak terkena sinar matahari pagi karena hanya terkena sinar matahari sore saja. Nah, sahabat, dalam merawat aglonema kita itu harus sabar, sebab pertumbuhannya itu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Dalam pengalaman saya merawat tanaman aglonema, terkadang kita itu kepingin cepat tumbuh daunnya, kepingin kita cepat beranak. Nah, ini tidak bisa, sahabat. Kalau saya perhatikan pertumbuhan daun itu 1 bulan hanya 1. Nah, kadang juga kita punya masalah, yaitu daunnya mengecil. Tapi ya sabar saja, sahabat. Kalau memang ada persoalan di dalam merawat aglonema, sahabat bisa merepotingnya. Dan banyak ya youtuber cara-cara youtuber bagaimana merawat aglonema, bagaimana merepoting aglonema. Tapi sahabat, kalau kita punya pengalaman sendiri di daerah kita, bagaimana cara menyiramnya, bagaimana cara memupuknya, itu lebih baik. Yang terpenting adalah kesabaran kita dalam merawat setiap tanaman hias kita. Ya, dalam penyiraman kita perlu sabar dan memahami daerah kita masing-masing. Juga dalam pemupukan, sahabat, alangkah lebih baik kita menggunakan pupuk yang slow release sehingga
tidak terlalu berbahaya untuk tanaman-tanaman kita. Juga menambahnya dengan pemupukan organik seperti air cucian beras, air teh basi. Ya, saya melakukannya dengan selang-seling, sahabat. Selain tanaman aglonema yang kecil seperti ini, saya juga belajar mencacah, sahabat. Nah, dalam pencacahan saya, nah ini sahabat, dia sudah mulai menumbuhkan tunas-tunas baru ya sahabat. Nah, ini menumbuhkan tunas seperti ini sahabat, ini 1 bulan. Dan ada yang sudah segini, ada yang sudah segini. Nah sahabat, saya menanamnya ini sahabat hanya di Pasir Malang, dan juga karena saya tinggal di Malang, jadi Pasir Malang gampang, dan juga dengan sekam bakar. Saya memberi pupuk Dekastar seperti ini beberapa biji saja untuk menambah nutrisi pada bonggol-bonggol ini. Dan juga saya menyemprot dengan secara spray vitamin B1 dan menyiram juga secara kocor sahabat, karena di tempat saya sekarang lagi musim panas. Tapi kalau lagi hujan saya hanya menyepray aja sahabat. Nah, penting sahabat kita punya pengalaman sendiri dalam merawat tanaman hias. Kalau kita cuma nonton YouTuber sana, nonton YouTuber sini, itu kan sahabat, pengalaman mereka di tempat mereka berbeda dengan pengalaman di tempat kita. Jadi dengan kita belajar, maka kita dapat memahami dan tahu caranya bagaimana merawat tanaman hias kita. Makanya sahabat, saya lebih baik membeli tanaman hias yang kecil-kecil seperti ini. Selain lebih murah, saya juga bisa belajar merawat mereka sampai besar, dan saya mendapatkan pengalaman dan kesenangan tersendiri melihat pertumbuhan tanaman hias. Nah sahabat, jangan pernah lupa harus tetap rajin merawat tanaman hias kita. Bukankah kita sudah banyak mengeluarkan uang untuk membelinya? Maka kita juga harus bertanggung jawab merawatnya agar tidak sia-sia uang yang kita keluarkan. Ayo semangat supaya kita punya pengalaman dalam merawat tanaman hias. Yang penting adalah peletakannya harus terkena cahaya matahari pagi dan cahaya matahari sore. Yang kedua adalah penyiraman. Penyiraman itu kita bisa melihat medianya apakah masih basah ataupun kering ya. Setiap tanaman punya macam-macam keinginan. Yang penting adalah kelembapan, di mana keporosan daripada media tanaman itu adalah sangat penting. Dan juga adalah pemupukan. Nah, dalam pemupukan ini ya kita dapat memakai pupuk slow release dan juga dapat memupuk, saya katakan tadi, seperti pupuk-pupuk organik yang ada di dapur kita. Dan kesabaran dalam menanti pertumbuhan daripada tanaman hias kita. Nah sahabat, begitulah dalam menanam tanaman-tanaman hias kita, maupun anggrek ataupun aglonema ataupun tanaman hias kita lainnya. Kita memiliki rasa sayang yang sama. Yang penting kita merawat mereka dengan baik. Kita pun diberikan kesehatan. Ya, fungsi dalam merawat tanaman hias adalah kita menikmati keindahannya dan kita memiliki kerileksan dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga kesenangan itu ada, kita terhibur dan kita sehat untuk mengisi waktu-waktu kosong dan luang kita. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan curhatan saya pagi hari ini. Ya, kiranya tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dan assalamualaikum.